warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Abizar, Davin, Gustav, Rama, Akila, Lauren, Nasya, Delkis, Ian Aditya, Atika, Putra. Baik, jadi ada semua ya. Baik, sekarang Bapak minta kalian bagikan tempat duduk kalian dulu. Yang dulu silakan dudukkan. Selanjutnya silakan dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa yang di rumahnya ada tanaman? Tapi tanaman apa yang ada di rumahnya? Sayuran? Mama? Bunga? Rizka, tanaman apa Rizka di rumahnya? Bunga? Pernah kalian mengamati di bagian bawah tanaman itu terdapat akar. Jadi di sini apa fungsi dari akar itu? Menyerap air. Selanjutnya untuk menyimpan bahan makanan. Selanjutnya lagi untuk menopang batang. Jadi hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Yang akan kita berlanjut tentang bagian-bagian akar dan fungsinya. Selanjutnya silakan kalian perhatikan ke depan. Apa itu akar? Jadi akar itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh dan berada di dalam tanah. Di sini Bapak juga membawa tanamannya langsung. Nah, ini adalah tanaman bayam. Nah, coba kalian perhatikan. Untuk akar itu umumnya berada di dalam tanah. Jadi akar ini berada di dalam tanah. Selanjutnya berwarna putih atau kecoklatan. Selanjutnya bentuk memanjang ke bawah. Dan yang terakhir tidak memiliki daun. Jadi apakah akar itu memiliki daun? Tidak. Untuk selanjutnya bagian-bagian dari akar. Jadi bagian akar ini terdapat ada 4. Yang pertama tudung akar atau kolitra. Tudung akar itu yang terletak di paling bawah. Jadi di sini adalah. Jadi fungsi dari tudung akar itu adalah melindungi ujung akar saat menembus tanah. Yang kedua, ujung akar meristem. Nah, di ujung akar itu tempat akar tumbuh dan memanjang. Jadi di sini tempat akar tumbuh dan memanjang. Jadi semakin
lama tumbuhannya akarnya akan semakin panjang. Yang ketiga ada rambut akar. Rambut akar itu berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Rambut akar itu, nah bisa kalian lihat sini, ini yang dinamakan rambut akar. Yang keempat itu ada batang akar. Batang akar itu yang di tengah ini. Batang akar itu fungsinya untuk mengangkut air dan mineral ke seluruh tumbuhan. Nah, jadi dari batang akar ini akan menyerap mineral air untuk dialirkan ke tumbuhannya. Selanjutnya fungsi dari akar bagi tumbuhan. Jadi fungsi dari akar itu ada 3. Yang pertama menyerap air dan mineral. Nah, jadi yang pertama itu menyerap air dan mineral. Rambut akar menyerap air dan zat hara dari tanah lalu dikirim ke seluruh tumbuhan. Nah, jadi rambut akar ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral yang akan dialirkan ke batang, daun, juga buahnya. Selanjutnya itu menopang tumbuhan, akan memperkuat dan menyangga tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Nah, coba Bapak Ibu bertanya, kalau batang ini tidak ada akar, batang itu akan tetap berdiri atau tidak? Ya. Jadi yang memperkuat atau menopang batang tumbuhan itu adalah akar. Selanjutnya menyimpan cadangan makanan. Pada contohnya pada wortel, singkong, dan lobak. Akar berfungsi sebagai gudang cadangan makanan. Nah, jadi akar ini bisa menyimpan bahan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi selanjutnya jenis-jenis akar. Nah, jadi jenis akar ini terdapat 2 macam. Yang pertama ada akar tunggal, yang kedua ada akar serabut. Nah ya, jadi jenis akar itu terdapat 2. Yang pertama ada akar tunggal dan akar serabut. Nah, untuk ciri-ciri akar tunggal itu akar utama besar, tumbuh lurus ke bawah. Contohnya batang mangga, batang jambu, batang kacang, dan bayam. Nah, untuk yang bapak bawah ini tumbuhan apa ya? Bayam. Jadi selain dari 4 contoh di depan ini, batang apa lagi yang memiliki akar tunggal? Untuk di daerah kita ini terdapat batang baca. Nah, batang baca itu juga memiliki akar tunggal. Jadi untuk akar tunggal itu ini yang utamanya, ciri utamanya itu besar dan tumbuh lurus ke bawah. Ini adalah akar tunggal. Selanjutnya untuk akar serabut. Nah, jadi akar serabut itu ciri-cirinya banyak akar kecil, semuanya sama besar. Contohnya padi, jagung, rumput, dan kelapa. Nah, Bapak ingin bertanya, untuk tumbuhan pinang itu termasuk ke akar serabut atau tidak? Ya benar, jadi tumbuhan pinang itu juga termasuk akar serabut. Nah, selanjutnya perbandingan akar tunggal dan akar serabut. Jadi dari bentuk akar, potongan akar serabut itu berbeda. Untuk akar tunggal besar dan cabang-cabang kecil. Untuk akar serabut banyak akar kecil dan semua sama besar. Coba kalian perhatikan, untuk di pohon kelapa itu kalian perhatikan di atas itu untuk akarnya itu kelihatan sama dan dia memanjang di atas sana. Untuk jenis tumbuhan, untuk akar tunggal itu di hotel atau berkeping luar.
satu. Contoh, mangga, jagung, kacang, bayam. Itu termasuk ke akar belum? Tunggal. Untuk akar serabut itu ada padi, jagung, rumput, dan kelapa. Nah, ini yang bisa kita lihat amati kalau kita pulang ke rumah atau di rumah kita. Nah, untuk kedalaman tanah, untuk akar tunggal itu lebih dalam dan menghujam ke bawah. Jadi untuk akar tunggal ini, nak, akarnya ini semakin besar tumbuhannya, akarnya semakin dalam. Nah, jadi semakin besar tumbuhannya, akar ini akan semakin dalam dan dia lurus ke bawah. Nah, untuk akar serabut itu menyebar di permukaan tanah. Nah, untuk akar serabut itu akarnya menyebar di permukaan tanah. Bisa kalian lihat untuk contoh padi. Nah, di sawah sana terlihat akar padi. Akar padi itu akan menyebar ke samping-sampingnya, yaitu seperti rambut-rambut akar ini menyebar ke samping. Nah, ini kemampuan menopang. Nah, untuk akar tunggang ini sangat kuat. Nah, jadi untuk akar tunggang itu sangat kuat karena akarnya itu cuma satu dan sangat kokoh. Nah, akar serabut itu kuat karena banyak akar, banyak dan menyebar. Jadi selanjutnya itulah materi yang terpilih hari ini. Bagi yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan dan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, silakan buka di bukunya untuk halaman 8. Di situ terdapat soal. Silakan kalian kerjakan untuk melihat kemampuan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Silakan ditulis di buku tulisnya, dikerjakan, jangan sungguh-sungguh dan jangan saling mencontek. Apabila ada pertanyaan kurang jelas, silakan angkat tangan dan bertanya. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Dikerjakan dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Tolong dikumpul di meja Bapak. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat-ingat lagi untuk pelajaran yang telah kita pelajari. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari akar? Silakan, apa fungsi dari akar? Itu apa? Selanjutnya untuk menyerap. Nah, bagus. Selanjutnya
Akikah. Bagian-bagian akar itu ada berapa? Yang pertama ada tulung akar. Menyerap air. Dan menyerap. Menyebabkan tumbuhan. Menyimpan. Ya, bagus sekali. Jadi, mari kita simpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi, bagian akar itu ada 4. Yang pertama ada ujung akar, terus ujung akar, ada rambut akar dan batang akar. Maksudnya fungsi akar. Jadi fungsi akar itu yang pertama untuk menyerap air dan mineral, yang kedua menopang tumbuhan, dan yang terakhir menyimpan cadangan makanan. Jadi untuk akar tunggang itu akar utama besar, tumbuhan dipotir, contoh mangga, kacang, dan bayam. Selanjutnya untuk akar serabut banyak akar sama kecil, tumbuhan monokotil, contoh padi, jagung, kelapa. Jadi inilah pembelajaran kita pelajari hari ini. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, silakan disimpan dulu alat tulis dan bukunya ke dalam tas. Untuk di rumah, silakan kalian amati tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Catat di buku tulis kalian, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak, untuk pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi terus semangat belajar,